bukan mama orangnya, sentak Rina dengan ketenangan yang langsung luntur. Begitu saja, Rina langsung menatap nyalang pada polisi-polisi itu. Kalian punya bukti apa melakukan ini padaku, ha? Bukan aku pelakunya. Polisi yang pertama menyapanya tadi mengambil tab yang dipegang polisi lain yang sepertinya adalah anak buahnya, lalu menunjukkan gambar yang ada di situ pada Rina. Ini bukti pembelian bubuk sianida yang dilakukan oleh Anda melalui pasar gelap yang jelas ilegal. Jelasnya tanpa ekspresi. Rina tidak bisa menahan matanya yang membelalak kala melihat itu. Sialan, dari mana mereka mendapatkan itu? Sarah, benar, pasti Sarah yang sudah melakukannya. Sialan, seharusnya dia tahu Sarah berkomplot dengan Renan. Kalau tidak, bagaimana mungkin keuangan Rina langsung bisa diblok total? Rina langsung memutar otaknya dan melotot pada semua yang di situ. Itu tidak berarti aku meracuni wanita itu. Bisa saja aku membelinya untuk hal lain. Elaknya kemudian, kalian bisa menangkapku untuk pembelian ilegal itu. Tapi bukan berarti aku terlihat dalam kasus ini. Polisi itu menghela nafasnya, lalu menggeser layar tabnya untuk menunjukkan rekaman CCTV di situ. Ini adalah rekaman waktu Anda memberikan bubuk sianida kepada kaki tangan Anda, Ibu Wulandari. Jelasnya memperbesar bagian ketika Wulan seolah menahan Rina, tapi sebenarnya Rina memasukkan sesuatu ke kantongnya. Rina langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tatapan makin nyalang. Dia menunjuk-nunjuk penuh penolakan pada layar tab polisi itu. Enggak, itu bukan bubuk sianida. Rekamannya tidak jelas. Aku hanya memberinya uang untuk suap agar bisa masuk, sentak Rina kemudian. Kalian mau menangkapku dengan rekaman seperti itu, ha? Renan menatap seluruh reaksi Rina dengan tatapan nanarnya. Tidak menyangka Rina punya sisi seperti ini yang begitu menakutkan dan mengerikan. Dia seolah tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi dan terus saja mengelak seolah tidak bersalah. Di mana nuraninya? Apakah ambisinya tidak hanya membutakan dirinya, tapi juga nurani dan perasaannya? Renan sedikit menunduk dengan senyuman manisnya, meskipun dia sudah lama tahu Rina pelakunya. Tapi melihat ibunya saat ini yang sudah tertangkap basah tapi justru terus mengelak, membuat Renan merasa begitu menyedihkan. Kalian jangan main-main ya dengan saya. Saya akan laporkan ini sebagai pencemaran nama baik, bentakan Rina. Terus memenuhi di sekeliling mereka. Wanita itu langsung bersikap defensif dengan teriakan dan ceritanya yang menggema, membuat banyak orang ikut menonton. Bahkan satpam yang kemudian mendekat tapi menjaga jaraknya saat melihat ada polisi di situ. Rina lalu menatap Renan nyalang dengan matanya yang memerah. Renan, kamu apa-apaan, ha? Bisa-bisanya kamu memperlakukan mama begini, sentaknya menyulut emosi Renan seketika. Mama sudah bilang bukan mama, bukan mama. Renan mendengus dengan tawa sinisnya, lalu akhirnya membalas tatapan Rina. Dia mengeluarkan ponselnya lalu memutar rekaman yang sudah dia siapkan sebelumnya. Suara seorang wanita yang terdengar agak jelas di sana membuat suasana sekitar seketika hening. Begitu. Jadi saya hanya mengikuti perintah Ibu Rina. Saya tidak benar-benar ingin melakukannya, tapi saya tidak punya pilihan selain menurutinya karena dia mengancam akan menyakiti keluarga saya. Saya enggak. Itu pengakuan palsu. Rina berteriak dengan begitu kerasnya, langsung melangkah mundur dengan jeritan dan makiannya. Dia menarik kopernya bersamanya mundur seolah bersiap kabur melewati bagian belakang. Pergi, kalian tidak bisa menangkapku dengan bukti seperti itu. Bukan aku pelakunya. Pak, Renan terdiam sejenak sebelum kemudian menganggukkan kepalanya. Tangkap dia, perintahnya akhirnya. Semua anak buah Arka langsung berpencar dengan sigap berusaha
berlari kabur melewati orang-orang yang mengerubungi untuk menonton mereka. "Jangan sentuh aku akan menuntut kalian semua. Lepaskan, silahkan ikut kami ke kantor polisi, Bu," ucap salah satu polisi yang berhasil menghadang Rina. "Kalau Anda tidak mau bekerja sama, kami terpaksa memakai kekerasan." "Renan," teriak Rina kemudian, seolah justru meminta bantuan anaknya itu. "Suruh mereka lepaskan Mama. Kamu benar-benar mau jadi anak durhaka? Lepaskan!" Tanpa menanggapi rontaan dan makian Rina, kedua polisi itu berhasil membekuk Rina dan membawanya dengan borgol di tangannya, membawa Rina melewati Renan yang hanya menontoni tanpa berniat menolongnya. "Demi wanita jalang itu, kamu mau memenjarakan mamamu sendiri? Durhaka kamu, Ray. Lepaskan!" Rena menaikkan alisnya lalu membalas ucapan Rina dengan dingin. "Dan demi ambisimu itu, kamu hampir 2 kali merenggut kebahagiaan anakmu sendiri," saut Renan akhirnya. "Kamu yang meminta ini, bukan aku yang melakukannya. Jadi salahkan dirimu sendiri, Ibu Rina yang terhormat." "Kamu, Renan!" teriak Rina yang kemudian kembali ditarik pergi dengan rontaannya. "Renan, tolong Mama! Renan, lepaskan!" "Kenapa tadi kok langsung dimatiin, Re?" Renan mengusapi wajahnya saat mendengar pertanyaan Fauzan. Dia teringat kalau belum mengabari siapapun. "Tista udah sadar, Zan," ucapnya kemudian. Keheningan menanggapi Renan di sana ketika Fauzan tidak menanggapi ucapannya sama sekali. "Tista benar-benar sadar, Zan. Dia buka matanya tadi dan sekarang lagi diperiksa sama dokter." Serius, Ray?" tanya Fauzan. Akhirnya langsung kehilangan ketenangannya. "Iya." Kembali keheningan di sana sampai kemudian terdengar suara Almira yang lirih di speakernya. "Kenapa, Zan?" tanya Almira ingin tahu. "Tista sadar, Bu," jawab Fauzan dengan suaranya yang terdengar lirih. "Masya Allah, benar nak, Tista sudah sadar." "Ya Allah, mana Zan? Ibu mau bicara sama Renan." Lalu suara Almira akhirnya memenuhi speaker ponselnya. "Halo Re." "Iya Bu," balas Renan kemudian. "Tista beneran sudah sadar? Bagaimana kondisinya sekarang?" "Masya Allah, Alhamdulillah anak ibu, ya Allah," Almira bertanya dengan isakan penuh kelegaannya, benar-benar bersyukur dengan kabar yang disampaikan oleh Renan. "Iya Bu, sekarang masih dicek sama dokter. Doakan semoga semuanya baik-baik saja ya Bu." "Pasti, Re." Masya Allah, Tista," Almira kembali menyahut masih dengan tangisannya. "Kalau Ibu ke situ sekarang bisa nggak ya, Re? Mending besok pagi aja ya Bu," saran Renan akhirnya setelah berpikir sejenak. Ini udah terlalu malam, nggak baik buat kesehatan Ibu kalau pergi malam-malam dan begadang." "Iya Bu," sahut Fauzan di seberang sana. "Kalau Ibu kesana juga nggak ada tempat istirahatnya. Fauzan nggak bisa nemenin karena harus jagain Kira di sini." "Ya sudah, kalau begitu Ibu besok pagi ke sana," ucap Almira akhirnya menurut dengan kedua putra laki-lakinya itu. "Kabarin terus kondisinya Tista ya, Re." "Iya Bu," jawab Renan akhirnya. Bu, dokternya udah keluar. Nanti saya hubungi lagi ya." Iya Re." Renan memutus panggilan langsung menghampiri Fahma yang baru saja keluar dari ruangan. Untungnya Fahma belum pulang sehingga dia bisa langsung datang untuk memeriksa kondisi Tista. Dan kali ini ekspresi Fahma benar-benar berkebalikan dengan ekspresinya tadi. "Kami masih memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat adanya kerusakan atau tidak di tubuh Bu Tista. Namun dari pemeriksaan awal hasilnya semuanya normal. Angka kesadaran Bu Tista juga sudah mulai mendekati angka normal, yang mana bisa dibilang itu adalah kemajuan besar. Bagaimana merasa seluruh tubuhnya seolah diguyur air dingin, membawa kelebaan dan rasa syukur memenuhi hati dan pikirannya. Renan menunduk demi untuk menghembuskan nafas panjangnya. Fahma ikut diam
seolah memberikan waktu bagi Renan untuk menerima kabar baik darinya. Renan kembali menatap Fahma. Saya sudah boleh nemuin istri saya kan dok? Tanya Renan setelahnya. Fahma langsung menggelengkan kepalanya. Maaf Pak, seperti yang kami bilang, kami masih perlu melakukan pemeriksaan lanjutan dan menyeluruh. Jadi kami masih harus terus memantaunya untuk beberapa jam ke depan. Jadi sementara Bu Tista belum bisa ditemui dulu ya Pak, ucapnya kemudian. Renan menahan kekecewaannya karena dia tahu ini semua demi istrinya. Baik dok, tolong berikan yang terbaik untuk istri saya, pintanya dengan tegas. Pasti Pak Renan. Menunggu setelah menjadi hal yang sangat menyedihkan untuk Renan dan menjadi hal yang paling dia benci. Tapi untuk kali ini Renan justru menikmati waktunya menunggu karena dia tahu di dalam sana ada kabar baik yang sampai saat ini masih begitu dia syukuri, dan penantiannya terbayar lunas ketika dokter akhirnya membolehkan Renan untuk menemui Tista. Tanpa menunggu, Renan langsung masuk untuk menemui Tista. Debaran di dadanya terasa nyata tatkala dia mulai melihat sosok istrinya yang setengah berbaring di ranjangnya dengan nafasnya yang terbuka lebar. Tidak ada lagi mesin yang menempel di tubuhnya yang terlihat semakin kurus itu. Yang ada hanyalah satu infus yang terpasang di lengan kanannya. Wajah istrinya tampak pucat, tapi jelas terlihat ada kehidupan di sana. Dan Renan tidak memperdulikan semua itu karena yang penting sudah ada di sini istrinya. Ini akhirnya sadar. Langkah Renan semakin cepat untuk mendekati wanita itu, memberikan ekspresi terbaiknya untuk Tista saat ini. Renan berhenti tepat di samping ranjang istrinya, membawa Tista untuk kemudian menoleh padanya. Senyuman tipis Tista terukir di bibirnya yang terlihat pucat dengan matanya yang kemudian berlinang air mata. Mas, panggil istrinya itu dengan suaranya yang terdengar lemah tapi juga seolah menghidupkan lagi seluruh sel-sel di tubuh Renan. Renan membalas senyumannya dengan mata yang juga terasa memanas karena rasa harunya. Renan menganggukkan kepalanya pada Tista. Iya ini mas, ucapnya kemudian. Tista tersenyum semakin lebar dengan air mata yang langsung membasahi wajahnya. Renan kembali menggeleng kali ini sembari mengulurkan tangannya dan menghapus air mata di wajah Tista. Dia tidak ingin melihat air mata istrinya saat ini. Dia hanya ingin melihat senyuman dan mata indahnya. Renan mengambil duduk di sisi ranjang yang kosong lalu mengambil tangan Tista untuk dia berikan kecupan di punggung tangannya. Renan lalu menatap lurus ke arah tatapan Tista. Makasih ya sayang, ucapnya kemudian. Makasih karena udah sadar, makasih karena udah bertahan demi mas, demi Kira, demi semuanya. Makasih sayang. Bukannya berhenti, air mata Tista justru mengalir semakin deras. Aku belum terlambat kan? Tanya istrinya itu. Kemudian tidak terlalu jelas karena suaranya yang bercampur isak. Aku belum terlambat untuk mendapat hadiah ulang tahunku kan? Renan tertawa dalam air matanya lalu menganggukkan kepalanya. Iya, kamu belum terlambat sayang. Kamu bangun di waktu yang tepat banget, ucapnya kemudian sembari akhirnya melepaskan tanggapan Tista dan maju untuk meraih istrinya itu ke pelukannya. Makasih sayang, makasih. Tista tidak bisa membalas pelukan Renan karena tubuhnya yang masih terasa lemah dan kaku sekali. Tapi dia bisa menyandarkan wajahnya ke dada Renan. Maaf karena bikin kamu nunggu terlalu lama mas, isaknya kemudian. Enggak sayang, jangan minta maaf, ucapnya tegas sembari mencumi puncak istrinya itu dengan lembut sekali. Kalau ada yang harus minta maaf di sini, mas orangnya. Kamu udah berjuang dan bertahan dengan sangat hebat. Istri hebatnya mas, kamu hebat sayang.
Isakan tangis menguar keluar, tidak lagi tertahan di tenggorokannya, dan Renan langsung mengeratkan pelukannya tanpa menyela isakan Tista lagi, dan hanya mengusapi punggungnya dengan begitu lembutnya, membiarkan Tista menyandar sepenuhnya padanya, menikmati kehangatan yang Renan berikan padanya pada wanita hebatnya.